Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad. Assalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tanad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, 3 dasawarsa yang lalu, futurolog berkebangsaan Amerika bernama Alvin Toffler dalam buku berjudul The Third Wave halaman 11 menyebutkan bahwa era digital akan mewujudkan migrasi manusia secara besar-besaran menuju era cyberspace yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di segala lini. Setidaknya terdapat 215 juta jiwa pengguna internet aktif di negeri ini. Konteks pemanfaatan digital media bukan hanya sekedar interaksi dengan sesama. Digital media tidak hanya digunakan untuk transaksi jual beli semata, melainkan pelayanan kesehatan pun dijangkau dengan jari kita. Entertaining diakses secara cuma-cuma melalui layar kaca. Bahkan e-commerce diakses menghasilkan keuntungan berjuta-juta dan membuka lapangan kerja. Alhasil, digitalisasi media membawa angin segar terhadap kemajuan peradaban manusia. Alhamdulillah. Namun sayang hadirin, ternyata kemajuan digitalisasi media secara langsung telah mengubah lifestyle manusia dari dunia nyata menuju model hidup asyik di dunia maya. Norma-norma sosial, moral dan spiritual tergusur dan tergeser secara nyata oleh arus platform digital yang semakin hari semakin krusial. Mulai dari hoax dan berita palsu yang menggiring opini untuk melakukan tindakan destruksi, pemerasan dan perampokan berkedok pinjaman online semakin menjadi-jadi, kasus cyber stalking yang menyerang mental semakin bertambah setiap hari, bahkan virus-virus perusak akidah Islami semakin menjamur tak terkendali sebagai pertanda lonceng kematian peradaban insani. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara, menghadapi keadaan seperti ini, apakah kita akan mengisolasi diri dari digitalisasi media? Apakah kita akan mengalienasi diri dari digitalisasi media? Atau apakah kita akan mengimbangi dan memanfaatkan digitalisasi media untuk kepentingan tegaknya ajaran agama? Tentu bukankah kita sepakat dengan komitmen yang terakhir ini? Oleh karena itu, membumikan dakwah Al-Quran di era digital, upaya mempertahankan peradaban bangsa adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, ayat tersebut merupakan landasan metodis tentang apa, mengapa dan bagaimana menunaikan kewajiban dakwah Al-Quran. Kewajiban dakwah Al-Quran disyaratkan pada kalimat wa takun dengan bentuk fi'il mudhari yang dibubuhi lam amr sehingga berubah menjadi sigatul amr atau kalimat perintah. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amr lil wujub. Pada asalnya suatu perintah menunjukkan adanya kewajiban. Dengan demikian, melakukan dakwah berupa internalisasi, eksternalisasi, publikasi dan implementasi ajaran agama dalam dimensi akidah, syariah, ibadah, muamalah dan akhlak sebagai roh isi kandungan ajaran Al-Quran wajib hukumnya bagi kita, saya, saudara dan seluruh insan-insan beriman tanpa terkecuali. Kesimpulan ini diperkuat oleh penafsiran Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain jilid 3 halaman 249 menjelaskan kata wa takun bermakna tab'idiyah yang menyatakan arti sebagian sehingga hukum dakwah fardu kifayah. Penetapan hukum dakwah fardu kifayah ini berorientasikan pada peningkatan kualitas da'i karena dakwah yang dilakukan oleh para da'i yang profesional. Sedangkan Syekh Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam tafsir Al-Marogi juz 4 halaman 22 menjelaskan bahwa min pada ayat tersebut adalah min bayaniyah sehingga hukum dakwah fardu ain. Penetapan hukum dakwah fardu ain ini berorientasikan pada peningkatan kuantitas da'i di tengah krisis jumlah da'i karena kondisi mad'u yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau Allah akan menurunkan hukuman darinya.
Kemudian jika kalian berdoa kepadanya, maka tidak akan mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi halaman 193. Dewan Hakim yang kami hormati, lalu bagaimanakah upaya pemerintah dalam mendukung dakwah Al-Quran di era digitalisasi media? Alhamdulillah, pemerintah kita sedang giat-giatnya membangun infrastruktur telekomunikasi agar akses internet sampai ke seluruh penjuru negeri. Pembangunan broadband ke seluruh pelosok Nusantara, palaparing yang mencakup dari Sabang hingga Papua, bahkan base receiver station dibangun agar akses internet sampai ke seluruh penjuru desa. Selain itu, berbagai metode dakwah Al-Quran pun digalakkan, bahkan pembuatan aplikasi-aplikasi keagamaan tidak luput dari pengembangan. Oleh karena itu, hadirin, upaya besar pemerintah terhadap digitalisasi dakwah sudah kita aplikasikan dan disampaikan oleh dai yang tepat dan metode yang akurat. Maka kami yakin dengan seyakin-yakinnya, digitalisasi media akan menjadi aset paripurna dalam mewujudkan perdamaian global dan meraih bonus demografi untuk bangsa yang berkemajuan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tadi, syarahan ini dapat diambil kesimpulan. Pertama, dakwah Al-Quran harus hadir mendampingi masyarakat dan digitalisasi media agar terhindar dari dampak negatif berkembangnya digitalisasi media. Kedua, komunikator dakwah, baik dai dan ulama, hendaklah menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan penuh kebahagiaan. Dan yang ketiga, konten yang disampaikan pada media haruslah mudah diterima masyarakat sesuai dengan karakteristik dari tujuan penyampaiannya. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.